Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku paket matematika kelas 8 semester 1 atau 2A penerbit Erlangga. Bab yang kita bahas masih pola dan barisan bilangan. Bagi Anda yang sudah punya bukunya silahkan dibuka. Latihan 4 halaman 23. Nomor 1. Di antara barisan bilangan berikut tentukan jenisnya, barisan aritmatika, geometri atau bertingkat, dan berikan penjelasannya. Poin A. Kita lihat 4 ke 8 ini ternyata dikali 2, ini juga dikali 2, ini juga ke sini kali 2, 32 ke 64 juga kali 2, berarti poin A ini adalah barisan geometri karena rasionya sama, yaitu kali 2. Jadi kalau perkalian dengan pembagian berarti arahnya ke barisan geometri ya teman-teman sekalian. Kemudian poin B, 6 ke 13 ditambah 7, ini juga ditambah 7, 20 ke 27 ditambah 7, ini juga ditambah 7, berarti poin B ini adalah barisan aritmatika karena bedanya sama, yaitu ditambah 7. Jadi kalau ditambah atau dikurangi berarti termasuk barisan aritmatika ya teman-teman sekalian. Poin C, 108 bisa menjadi 36 karena dibagi 3, 36 ke 12 karena dibagi 3, 12 ke 4 juga karena dibagi 3. Berkaitan dengan pembagian berarti barisan geometri karena rasionya sama, dibagi 3 atau dikali 1/3, sama aja ya teman-teman sekalian. Kemudian poin D, 3 ke 7 ditambah 4, 7 ke 13 ditambah 6, 13 ke 21 ditambah 8, 21 ke 31 ditambah 10. Nah ini urut ya teman-teman sekalian, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, ditambah 10. Kemudian 4 ke 6 ini ditambah dengan 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 ditambah 2, berarti poin D ini termasuk barisan bilangan bertingkat karena bedanya sama pada tingkat kedua. Jadi kalau seandainya ada dua tingkatan berarti kita sebut barisan bilangan bertingkat. Kemudian poin E, 8 ke 19 ditambah 11, 19 ke 30 ditambah 11, ini juga ditambah 11, berarti kesimpulannya termasuk barisan aritmatika karena bedanya sama, yaitu positif 11 atau ditambah 11. Poin F, 72 ke 68 dikurang 4, 68 dikurang 4, 64. Kemudian ini juga dikurang 4, berarti termasuk barisan aritmatika karena bedanya sama, yaitu dikurangi 4. Sekali lagi, barisan aritmatika itu berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian poin G, 5 ke 9 itu ditambah 4, 9 ke 16 ditambah 7, 16 ke 26 ditambah 10, 26 ke 39 itu ditambah 13, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3, berarti barisan bilangannya adalah barisan bilangan bertingkat karena bedanya sama pada tingkat yang kedua. Nomor 2, tuliskan aturan pembentukan setiap barisan bilangan berikut ini. Kita cek poin A, 7 ke 9 ditambah 2, ini juga ditambah 2, 11 ke 13 juga ditambah 2, berarti aturannya adalah ditambah 2 untuk mencari suku berikutnya. Poin B, 5 ke 12 ditambah 7, ini juga ditambah 7, ini juga ditambah 7, berarti aturannya ditambah 7 untuk mencari suku berikutnya. Poin C, 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2, 9 diperoleh dari 3 pangkat 2, 16 diperoleh dari 4 pangkat 2. Berarti aturannya adalah bilangan asli yang dikuadratkan atau dipangkatkan 2 mulai dari 1 untuk mencari suku berikutnya. Jadi urut ya, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya. Poin D, 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ditambah 8, kemudian 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, berarti aturannya adalah ditambah 2 pada tingkat yang kedua. Karena ini adalah barisan bilangan bertingkat. Kemudian poin E, 27 ke 24 dikurangi 3, ini juga dikurangi 3, 21 ke 18 juga dikurangi 3, berarti aturannya adalah dikurangi 3 untuk mencari suku berikutnya. Yang F, 99 ke 87 dikurangi 12, kemudian ini juga dikurangi 12, 75 ke 63 juga dikurangi 12.
Berarti aturannya dikurangi 12 untuk mencari suku berikutnya. Nomor 3, tuliskan aturan pembentukan setiap barisan bilangan berikut. 3 ke 9 itu karena dikali 3, 9 ke 27 juga karena dikali 3, 27 ke 81 juga kali 3, berarti aturannya kali 3 untuk mencari suku berikutnya. Poin B, 32 ke 16 karena dibagi 2, 16 bisa jadi 8 karena dibagi 2, 8 bisa menjadi 4 karena dibagi 2, berarti aturannya adalah dibagi 2 untuk mencari suku berikutnya. Poin C, 3 ke 12 karena dikali 4, 12 ke 48 karena dikalikan 4, ini juga dikalikan 4, berarti aturannya kalikan 4 untuk mencari suku berikutnya. Kemudian poin D, 625 bisa menjadi 125 karena dibagi 5, 125 bisa menjadi 25 karena dibagi 5, ini juga dibagi 5, berarti aturannya dibagi 5 untuk mencari suku berikutnya. Nomor 4, tentukan bilangan pada setiap isian berikut sehingga menjadi barisan bilangan. Kita cek, 64 bisa menjadi 32 karena dibagi 2, berarti 32 juga harus kita bagi 2, hasilnya adalah 16. Kemudian untuk mencari titik-titik sebelah kanan ini berarti 4 juga kita harus bagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian poin B, 36 bisa menjadi 108 karena dikali 3, 108 bisa menjadi 324 karena dikali 3, berarti 4 ini juga harus kita kalikan 3, hasilnya adalah 12. Kemudian untuk mencari bilangan yang bagian akhir ini berarti 324 juga kita kalikan 3, hasilnya adalah 972. Kemudian poin C, 30 ke 27 karena dikurangi 3, berarti 27 dikurangi 3 hasilnya 24. Kemudian untuk mencari bilangan yang terakhir berarti 18 juga harus kita kurangi 3, hasilnya adalah 15. Nomor 5, dalam barisan berikut bilangan manakah yang harus dihilangkan atau diganti agar menjadi barisan bilangan? Poin A ini yang harus kita buang atau yang harus kita hilangkan adalah 16. Agar apa? Polanya sama, yaitu ditambah 6 ya. Karena 2 bisa menjadi 8 ditambah 6, ini juga ditambah 6, 14 ke 20 juga karena ditambah 6, 20 ke 26 juga ditambah 6. Jadi polanya sudah sama ya, teman-teman sekalian. Kemudian poin B ini yang harus kita hilangkan adalah 10 agar polanya sama, yaitu 2 ke 4 karena dikali 2, 4 ke 8 karena kali 2, 8 ke 16 karena kali 2, 16 ke 32 karena kali 2. Poin C yang harus kita buang adalah 20 agar polanya sama ya teman-teman sekalian atau aturannya sama. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, dan 10 ke 15 karena ditambah dengan 5. Jadi urut ya. Ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5. Kemudian poin D, yang kita buang adalah 20 ya, agar menjadi bilangan berpangkat. 1 itu diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2, 9 diperoleh dari 3 pangkat 2, 16 diperoleh dari 4 pangkat 2, 25 diperoleh dari 5 pangkat 2. Poin E yang harus kita buang adalah 9, karena yang lain adalah bilangan perpangkatan dari pangkat 3. 1 diperoleh dari 1 pangkat 3, 8 diperoleh dari 2 pangkat 3, 27 diperoleh dari 3 pangkat 3, 64 diperoleh dari 4 pangkat 3, 125 diperoleh dari 5 pangkat 3. Yang poin F ini bukan dihilangkan ya, tapi diganti, yaitu 71 kita ganti 70 agar aturannya sama. Karena 91 itu bisa menjadi 84 dikurangi 7, 84 ke 77 karena dikurangi 7, 77 dikurangi 7 itu 70, 70 bisa menjadi 63 karena dikurangi 7, 63 dikurangi 7 hasilnya adalah 56. Nomor 6, tuliskan 3 suku berikutnya pada barisan bilangan berikut. Poin A, 2 ke 6 karena ditambah 4, kemudian 6 ke 12 karena ditambah 6, 12 ke 20 karena ditambah dengan 8, berarti urut ya, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8, selanjutnya ditambah 10 ya. 20 ditambah 10, 30, habis itu ditambah 12, 30 ditambah 12, 42, setelah itu ditambah dengan 14, 42 ditambah 14 hasilnya 56. Kemudian poin B, 1 ke 9 ini karena ditambah 8, 9 ke 16 karena ditambah 7, 16 ke 22 ditambah dengan 6. Nah ini menurun ya teman-teman sekalian.
ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, berarti selanjutnya ditambah dengan 5. 22 ditambah 5, 27. Setelah itu ditambah dengan 4. 27 ditambah 4 itu berarti 31. Kemudian ditambah dengan 3, berarti hasilnya 34. Jadi ini adalah 3 bilangan pada suku berikutnya. Kemudian poin C, 2 ke 6 itu karena dikali 3, 6 ke 18 karena dikali 3, 18 ke 54 karena kali 3, berarti 54 juga kita kalikan 3, hasilnya 162. Setelah itu kita kalikan 3 lagi, hasilnya 486. Kita kalikan 3 lagi, hasilnya adalah 1458. Kemudian poin D, 60 ke 57 karena berkurang 3, ini juga berkurang 3, ini juga berkurang 3, berarti 51 dikurangi 3 hasilnya adalah 48. 48 dikurangi 3 hasilnya 45. 45 dikurangi 3 hasilnya adalah 42. Poin E, 64 ke 32 karena dibagi 2, ini juga dibagi 2, ini juga dibagi 2, berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian poin F, 4, 9, 16, 25, berarti 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Berarti selanjutnya 6 pangkat 2 hasilnya 36, 7 pangkat 2 hasilnya 49, dan yang terakhir adalah 8 pangkat 2 hasilnya 64. Poin G, 162 bisa menjadi 54 karena dibagi 3, ini juga dibagi 3, ini juga dibagi 3, berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 dibagi 3 hasilnya 2 per 3, 2 per 3 dibagi 3 lagi hasilnya 2 per 9. Nomor 7, dua suku pertama dari barisan Fibonacci ditentukan oleh bilangan-bilangan berikut ini. Lanjutkan barisan berikut sampai suku ke-6. Barisan pada bilangan Fibonacci itu, ya, untuk mendapatkan suku berikutnya adalah menjumlahkan dua suku yang pertama. Jadi 1 dengan 3 kalau dijumlahkan hasilnya 4, kita taruh di urutan ketiga. Kemudian 3 dengan 4 kita jumlahkan, hasilnya adalah 7. Kemudian 4 dengan 7 kita jumlahkan, hasilnya 11. Kemudian 7 dengan 11 kita jumlahkan, hasilnya adalah 18. Nah, ini adalah 6 suku pertama pada barisan bilangan Fibonacci poin A. Kemudian poin B, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 6, kita letakkan pada urutan ketiga. 4 dengan 6 kita jumlahkan, hasilnya 10. 6 dengan 10 kita jumlahkan, hasilnya 16. 10 dengan 16 kita jumlahkan, hasilnya 26. Ini jawaban untuk poin B. Nomor 8, tulislah dua suku berikutnya dari masing-masing barisan berikut ini. 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, berarti selanjutnya 5 kali 6, dan 6 kali 7. Poin B, 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 8, 3 kali 16, berarti setelah itu 3 kali 32, dan yang terakhir 3 kali 64. Kemudian poin C, 1 kali 2 kali 3, 2 kali 3 kali 4, 3 kali 4 kali 5, berarti kita ambil dua angka ya, 4 kali 5 kali 6, ambil lagi dua angka yang belakang, 5 kali 6 kali 7. Poin D, 2 kali 4 kali 8 bilangan genap, kemudian 3 kali 5 kali 7 bilangan ganjil, kemudian 4 kali 6 kali 8 bilangan genap, berarti setelah itu bilangan ganjil dengan mengambil dua angka di belakang ya, berarti 5 kali 7 kali 9, kemudian bilangan genap ngambil dua angka ini ya, 6 kali 8 kali 10. Nomor 9, tentukan 3 suku berikutnya pada barisan bilangan berikut ini. Kita lihat 1 ke 5 karena ditambah 4, 5 ke 11 karena ditambah 6, kemudian 11 ke 19 karena ditambah 8, ini ditambah 10, berarti berurutan, ditambah 4, 6, 8, 10, setelah itu ditambah 12, hasilnya adalah 41, 41 ditambah 14, hasilnya adalah 55, kemudian ditambah dengan 16, hasilnya adalah 71. Poin B, 1 ke 4 karena ditambah 3, 4 ke 10 karena ditambah 6, 10 ke 19 karena ditambah 9, kemudian 19 ke 31 karena ditambah 12, berarti urut ya, kelipatan 3. Setelah itu ditambah 15, 31 ditambah 15 hasilnya 46, kemudian ditambah dengan 18 hasilnya 64, ditambah dengan 21 hasilnya 85. Poin C, 2 ke 6 karena ditambah 4, 6 ke 13 karena ditambah 7,
13 ke 23 karena ditambah 10, 23 ke 36 karena ditambah 13, berarti semuanya selisihnya 3. Setelah itu berarti kita tambah dengan 16, hasilnya adalah 52. Kita tambah dengan 19, hasilnya adalah 71. Kita tambah dengan 21, hasilnya adalah 92. Poin D, 3 ke 5 karena ditambah 2, 5 ke 11 karena ditambah 6, 11 ke 21 karena ditambah dengan 10, 21 ke 35 karena ditambah dengan, berarti selisihnya 4 ya. Setelah itu berarti ditambah 18, hasilnya 53. Ditambah 22, hasilnya 75. Ditambah dengan 26, hasilnya adalah 101. Nah, ini jawaban untuk poin D. Gimana teman-teman sekalian? Bisa dipahami ya? Semoga video ini membantu Anda. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya agar Anda mengikuti update dari video yang kita upload di channel ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.